pertanyaan, Kak, untuk artificial intelligence itu yang paling banyak diterapkan di residential di Indonesia apa ya? Apa cuma kebanyakan dipakai untuk gimmick marketing doang? Terutama residential di kelas menengah ke bawah. Tapi kita bisa simpan pertanyaan ini untuk setelah sesi berikutnya apa ya? Langsung aja kali ya. Atau boleh? Langsung jawab. Kalau mau jawab, boleh. Jadi saya memang sempat kerja di salah satu startup Indonesia yang provide AI untuk untuk kontraktor residensial gitu di Alam Sutra gitu. Jadi gimmick nggak juga sih, emang benar kita pakai, mereka provide AI system, tapi AI system masih yang inilah, yang sangat sederhana lah. Kayak misalkan untuk security mereka pakai face recognition, kayak misalkan, jadi kan nggak perlu lagi pakai kartu untuk masuk atau apa, jadi mereka tinggal kayak tunjukin muka mereka terus mereka bisa masuk ke dalam kompleksnya, misalnya kayak gitu lah, intinya kayak gitu. Gimmick nggak juga, cuman masih yang sederhana banget untuk gitu. Terus untuk biasanya kalau misalnya di residential tuh lebih ke untuk di kontraktornya itu lebih untuk ke arah safety-nya sih, safety purpose. Untuk smart home belum terlalu populer ke arah sana. Nanti saya cerita sedikit tentang smart home di sesi selanjutnya. Tapi itu sih gimmick juga enggak sih, gimmick marketing enggak. Mereka benar provide AI system tapi masih sederhana lah, masih sederhana banget. Gitu. Oke, Pak Andika. Mungkin nanti Pak Derecho bisa sampaikan lagi kalau misalkan ada yang kurang jelas dari jawabannya, Pak Derecho. Oke, dari penjelasan Pak Andika tadi ya, sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya, Pak. Kalau dilihat dari gambarannya, ini kan kita melihat artificial intelligence ini bagian daripada industri 4.0 ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangannya dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0, kalau kita lihat kan sebenarnya memang semua masa itu kan ada proses pembelajarannya, Pak ya, ada tahapannya. Apakah dengan penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya AI ini di industri 4.0 ini sebenarnya masih tahap awal sekali, begitu ya, Pak ya? Iya sih, benar, masih sangat ini lah, masih baby lah. Ibaratnya kalau misalkan saya bisa ibaratin tahun 90-an, masih baru banget lah. Dulu kan internet tuh apa ya, masih baru banget tahun 90-an. Bahkan kita nggak tahu tuh apa sih internet itu buat apa sih gitu, kayak nggak ngerti gitulah aplikasi-aplikasinya yang buat internet itu jadi sangat berguna nantinya gitu. Nggak make sense, belum make sense buat banyak orang gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang visioner, yang wah gitu, macam-macam. Sama kayak AI sekarang. AI itu kayak ibaratnya ya internet tahun 90-an itu masih baru banget. Tapi nantinya menurut saya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi itu, bahkan 5 tahun lagi, itu lah yang tiap hari kita temuin, bahkan udah mungkin kerjaan kita tuh udah benar-benar ditemenin AI, membuat kerjaan kita lebih mudah lah akhirnya, dan gampang gitu. Untuk sampai menggantikan manusia mengerjakan itu menurut saya masih jauh. Tapi paling enggak AI itu membuat kita complementing human lah, complement skill kita sebagai manusia. Ada hal yang benar-benar sangat bisa lakukan, yang kayak misalnya critical thinking, terus social, kayak misalkan kayak communicating with other human, yang benar-benar manusia benar-benar unggul dibanding komputer. Kerjaan yang sebenarnya komputer lebih unggul lah dibanding manusia, kayak misalkan kayak kerjaan-kerjaan yang repetitif, yang boring kayak gitu ya, itu kasih aja ke komputer lah dibanding kita ngerjain gitu, males. Iya.
Nah, kira-kira sebenarnya menurut Bapak apa sih kendalanya, Pak? Atau memang ini hanya it just takes time gitu ya untuk dalam perkembangan atau tahap perkembangannya si AI ini ke depannya, atau memang misalkan ada kendala-kendala yang mungkin pemainnya kurang, engineer-nya kurang, atau mungkin hal apa kira-kira yang menjadi kendala ya, Pak? AI itu masih di tahap ini sekarang gitu. Karena emang masih di tahap research ya, maksudnya masih banyak banget masih banyak banget kayak penelitian-penelitian yang terus yang kayak tadinya ya cuma bisa ngerjain sekian, karena research kita makin growing terus, jadi emang benar-benar masih di tahap research and development. Itu sih satu alasannya itu. Kedua itu computing power kita masih kurang, jadi untuk bisa processing segitu banyak data real time itu perlu computing power yang tinggi lah, dan kita belum, dan untuk punya computing power yang tinggi seperti itu masih cost-nya masih tinggi lah. Jadi itu juga yang jadi kayak semacam obstacle kita untuk implement AI. Masih ada beberapa AI system yang masih mahal dan nggak make sense untuk kita sebagai suatu bisnis untuk implement itu. Apalagi di Indonesia, sebenarnya kan AI itu sebenarnya ya intinya gantiin manusia kan, gantiin bantuin ke, ibaratnya kayak misalnya kita naruh kamera bisa deteksi kalau misalnya ada orang atau itu gantiin kerjanya security sebenarnya, kayak gitu-gitu. Sementara human resource kita sangat murah dibanding kita harus implement AI yang mungkin agak mahal. Udah mendingan kita gaji aja orang yang gaji yang kita tinggal gaji UMR yang murah. Jadi nggak make sense untuk orang untuk kadang-kadang untuk implement AI. Udah mendingan memperkerjakan manusia aja. Itu case-nya di Indonesia ya. Case-nya di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri misalkan yang human resource-nya dihargai tinggi, nah itu makanya mereka berlomba-lomba untuk implement AI karena itu bisa saving cost yang tinggi buat mereka. Tapi kalau di Indonesia belum sih. Ingatnya itu. Ya, oke. That's why sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya Pak di industri 4.0 ini kan sebenarnya bukan hanya AI ya, ada kaitannya nggak ya Pak? Bagaimana kita mengaitkan sebenarnya AI ini dengan Internet of Things, cloud computing gitu, dan smart automation lainnya Pak? It's part of that or gimana Pak? Ya, itu tuh kombinasi berbagai macam hal. Industri 4.0 itu kan ada beberapa teknologi lah yang build up industri 4.0 itu, salah satunya AI. Kemudian ada IoT, apa lagi sih? Saya lupa gitu. Intinya AI dan IoT. Tapi saya ngelihat industri 4.0 ini sebagai suatu kombinasi teknologi yang bisa propel industri jauh kualitasnya dibanding apa yang kita punya di industri 3.0 atau di industri 2.0. Jadi saya lihat AI ini roles-nya adalah sebagai otaknya gitu, sebagai otaknya yang menggerakkan industri 4.0. Kalau misalkan kita lihat IoT itu saya bisa melihat ibaratnya itu kayak ibaratnya tangan sama kakinya lah di industri 4.0. Jadi untuk bisa IoT itu taking actions, taking decisions, yaitu AI itu otaknya lah gitu. Jadi yang processing datanya sehingga kita bisa bikin decision. Nah, ya makanya AI itu nggak bisa berdiri sendiri emang, dan ada complementary teknologi yang harus kita include kalau kita mau bikin AI system gitu misalnya. Ya ibaratnya misalkan self-driving cars itu nggak cuman AI, itu ada berbagai macam IoT system di situ, kamera, sensor, radar, lidar, itu kombinasi berbagai macam hal yang bisa collect data, dan data itu digunakan untuk AI untuk taking actions gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi emang benar-benar nggak berdiri sendiri. AI itu nggak berdiri sendiri. Industri 4.0 itu ibaratnya kayak ekosistemnya.
AI itu sebagai salah satu komponen yang menggerakkan Industri 4.0 kayak gitu. Saya ngeliatnya kayak gitu.